A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Surah Al-Qasas ayat 60 sampai ayat 70. Wama dan apa saja utitum yang telah diberikan kepada kalian semua min syai'in dari sesuatu Pamata'ul hayati dunia, maka itu adalah kesenangan hidup di dunia, wazinatuha dan perhiasannya, wama indallah dan apa-apa yang di sisi Allah khairun itu lebih baik, wa abqa dan lebih kekal. Afala takilun, maka tidaklah kalian berakal, kalian tidak berpikir. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Qasas ayat 60 ini menceritakan tentang kecilnya, enggak ada harganya dunia ini, ya, dibandingkan kenikmatan nanti di akhirat. Jadi kita harus meyakini dengan keyakinan yang kuat, yang mantap, bahwa dunia ini enggak ada apa-apanya. Enaknya di dunia ini hanya sekilas selintas, sedangkan kenikmatan di akhirat itu selama-lamanya. Ya, tadi kita lihat dalam tafsir Jalalain, ay tatamatta'una wa tatazzinuna bihi ayyamu hayatikum summa yafna. Wa ma indallahi ay sawabuhu khairun wa abqa afala ta'qilun. Jadi kenikmatan dunia, ya, perhiasan dunia, ayyami hayatikum, hari kehidupan kalian, sumayabna, kemudian panah, binasa, hancur, ya, hancur, kosong. Jadi tidak ada lagi di dunia ini. Dan wa ma indallah, dan hanya di sisi Allah sawabuhu, pahala dan khairu wa abqa afala taqilun, itu lebih baik dan lebih kekal, khairun minal fani. Ya, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tentang dunia ini kecil, enggak ada apa-apanya. Orang yang paling kaya, sekaya-kayanya di dunia itu hanya sangat-sangat kecil, enggak ada harganya di sisi Allah. Ma innallahi yanfa'u wa indallah ba'. Ayat ini dijelaskan dalam tafsir surah An-Nahl 96. Apa-apa yang di sisimu akan lenyap, apa yang di sisi Allah kekal abadi. Wa ma innallahi khairul lil abrar, apa yang di sisi Allah lebih baik bagi orang yang bertakwa, bagi orang yang berbaik, berbakti. Wa mal hayatud dunya fil akhirah illa mata'. Kehidupan dunia itu hanyalah kesenangan yang sangat sedikit. Dalam surah Al-A'la, bal tusiru hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Orang-orang kafir memilih kehidupan dunia, padahal kehidupan akhirat lebih baik dan lebih kekal. Rasulullah bersabda, wallahi ma dunya fil akhirah illa kama yabmis ahadukum isbawahu bil yammi falyanzur ma yarju ilaihi. Demi Allah, tidaklah kehidupan dunia ini dibandingkan dengan kehidupan akhirat melainkan sebagaimana seorang dan kalian mencelupkan jari telunjuknya ke laut. Jari telunjuknya ke laut, netes satu air, itulah dunia. Akhirat itu laut itu. Jadi kita nih ngambil laut, air, satu tetes, itu namanya dunia. Lautan itu akhirat. Jadi nggak ada harganya sedikit pun. Ya, afala ta'qilun, kenapa kalian tidak berpikir? Kenapa kalian masih mementingkan dunia dibandingkan dengan akhirat? Jadi orang yang mementingkan dunia itu orang goblok, orang bodoh, ya, orang goblok katanya dia. Apa itu orang yang mementingkan dunia? Itu orang bodoh. Apalah takil itu kamu nggak berpikir nggak punya akal nggak? Dunia itu singkat, nggak ada harganya. Inilah ayat 60. Ya, Allah sampai menjelaskan seperti itu. Kemudian ayat 61, apa mau wa'adnahu wa'dan hasanan,
Maka siapakah yang kami Allah telah janjikan kepadanya wa'dan hasanan, janji yang baik. Janji baik itu apa? Al-jannah, yaitu surga. Fawalaqihi, lalu dia nanti mendapatkannya. Amatanal hayati dunia, sebagaimana kami telah memberikan kesenangan dunia. Summa wa yaumal qiyamah, kemudian dia pada hari kiamat minal muhdharin, orang-orang yang dihadirkan, orang-orang yang diseret di dalam neraka. Nauzubillah min dzalik. Mari kita lihat tafsirnya ini baru terjemahnya. Dalam tafsir Jalalain Allah Subhanahu wa taala, Imam Jalalain As-Suyuti dan Imam Al-Mahali menjelaskan bahwa ayat 61 ini ya, yang dimaksud adalah walaqihi musibuhu wal jannah. Itu kan. Jadi siapakah yang Allah telah janjikan dengan janji yang baik? Apa itu? Musibuhu wal jannah. Mereka mendapati janji itu adalah surga. Ya. Kama matanau wa hayati dunya fayazilu an qaribin. Ya, menghilang dunia itu. Ya, kami telah berikan kesenangan dunia dan dunia itu hilang. Ya, dunia itu adalah hilang. Nanti pada hari kiamat muhdharun, mereka akan dihadirkan muhdharin. An-narul aula as-sani al-kafir, yang pertama itu adalah mukmin, yang kedua adalah orang kafir. Ya, jadi sangat-sangat berbeda. Apa maksudnya? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di ayat 61 ini, apakah orang beriman yang membenarkan tentang akhirat, yang membenarkan tentang pahala, tentang surga, imbalan bagi orang-orang yang beriman, samakah dengan orang kafir yang tidak percaya dengan akhirat, yang mendustakan tentang janji Allah, mendustakan tentang ancaman bagi orang di akhirat? Ya, sama enggak? Pasti tidak sama. Masya Allah, tidak sama orang mukmin dengan orang kafir. Orang mukmin mendapatkan surga, orang kafir mendapatkan neraka. Bahkan muhdharin itu dihadirkan. Maksudnya muhdharin ini adalah orang yang diseret-seret masuk ke dalam neraka. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan ayat ini berkenaan dengan perbandingan antara Rasulullah SAW dengan Abu Jahal. Dalam tafsir Ibnu Katsir juga dijelaskan bahwa yang dimaksud adalah Hamzah, Ali, orang beriman, dengan Abu Jahal. Ya, jadi masih umum nih. Pokoknya semua orang beriman itu mendapatkan surga wa'dan hasanah. Semua orang kafir mendapatkan muhdharin, dihadirkan, diseret ke dalam neraka. Ya kan? Jadi ini dalam surah As-Saffat ayat 57, la ni'matu rabbi la kuntu minal muhdharin. Jikalau bukan karena nikmat Allah, pasti aku akan termasuk orang yang diseret ke dalam neraka. Nauzubillahi min dzalik. Jadi surah Al-Qasas ayat 61 ini menjelaskan tentang perbedaan orang mukmin dengan orang kafir. Orang mukmin mendapatkan kenikmatan surga, orang kafir diseret-seret masuk neraka. Nah, inilah. Jadi ada dua orang yang sangat-sangat berbeda. Mungkin di dunia sama, atau di dunianya orang kafir ini kaya raya, uangnya berlimpah, ya kan, senang dia menikmati dunia. Tapi di akhirat dia orang yang paling sengsara. Nauzubillah. Sesenang-senangnya dunia itu paling sampai mati. Sesusah-susah dunia paling sampai mati. Tapi kesenangan, kenikmatan akhirat itu selama-lamanya di akhirat. Kesenangan di dunia sangat singkat, senangnya selama-lamanya. Sama dengan disiksa juga begitu. Disiksa di akhirat itu selama-lamanya, nggak ada batasan waktunya. Khalidina fiha. Kemudian ayat 62, wa yawma yunadihim, pada hari dia Allah memanggil mereka.
fayaqulu aina suraqa'iyal ladzina kuntum tas'amun. Lalu Allah berfirman, di mana para sekutu-sekutuku yang kalian telah mengatakan itu? Maksudnya apa? Jadi Allah Subhanahu wa taala di akhirat mengatakan kepada orang-orang kafir yang masuk neraka, mana sekutu-sekutuku? Mana Tuhan-Tuhan yang kalian sembah waktu di dunia? Mana tandingan-tandinganmu? Mana patung-patungmu yang kalian sembah waktu di dunia? Ya. Apa maksudnya? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, yaitu nanti ya di akhirat Allah mengatakan kepada orang-orang kafir, yaitu mana Tuhan-Tuhan yang kalian sembah waktu di dunia, patung, berhala, atau yang Tuhan-Tuhan yang lainnya yang kalian menyembahnya, mana bisa nggak menolong kalian? Bisa nggak menolong kalian? Ya, ayat ini dijelaskan dalam surah Al-An'am 94. Walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah wa taraktum ma khawalnakum wara'a zuhurikum wa ma nara ma'akum syufa'akum allazi za'amtum annahum fiikum syuraka'u laqad taqatta'a bainakum wa dhalla 'ankum ma kuntum tas'umun. Terima kasih. Terima kasih aja si Allah. Yang paling besar pahalanya di Ajis ya. Yang menyiapkan makanan, yang minuman ya. Sekalian tapi kasih roti satu-satu. Dan sungguhnya kamu datang kepada kami sendiri-sendiri, sebagaimana kami Allah ciptakan pertama kali. Kamu tinggalkan dunia ini sebagaimana kami telah berikan kepada kalian. Ya, kami tidak melihat pemberi syafaat yang kalian sembah waktu di dunia. Mana tuh? Mana Yesus? Mana Tuhan? Mana patung? Mana berhala? Mana apa lagi itu ya? Buddha. Mana matahari yang kalian sembah? Mana? Ada. Ya, jadi tidak ada. Ini tantangan Allah ketika di akhirat kepada orang-orang kafir yang mereka menyembah Tuhan selain Allah. Auzubillah. Qala allazina haqqa 'alaihimul qaul. Telah berkata orang-orang yang telah pasti atas mereka al-haqqa 'alaihimul qaul, ucapan atau putusan siksaan neraka. Rabbana. Nah ini orang-orang yang di neraka ini doa. Orang di neraka berdoa. Apa doanya? Rabbana, ya Allah ya Tuhan kami, pencipta kami, haulai, mereka adalah allazina ghawwaina, orang-orang yang telah kami sesatkan. Aghwainahum, kami telah menyesatkan mereka. Kama gawaina, sebagaimana kami tersesat. Tabarra'na ilaika, kami berlepas diri kepada engkau. Maka nu'iyana ya'budun, tidaklah mereka dahulu kepada kami, mereka orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Di ayat 63 Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, yaitu tentang ya para setan. Nah, ini bukan doa orang kafir, bukan ya. Ini ucapan ya Tuhan yang mereka sembah, itu setan. Jadi sebenarnya Pak, mereka menyembah patung, menyembah Yesus, menyembah berhala, menyembah matahari, menyembah makhluk-makhluk yang lain, itu sebenarnya adalah menyembah setan. Nah, sekutu-sekutu Allah ini kan setan ini ngomong nih. Setan ini ngomong kepada orang kafir ketika orang kafir disiksa di neraka. Omongannya begini, ya Allah ya Tuhan kami, mereka itu orang-orang yang kami sesatkan. Orang kafir ini adalah orang-orang yang kami sesatkan. Kami telah menyesatkan sebagaimana kami sendiri sesat. Kami ini kan sesat, pasti masuk neraka. Kami ingin punya teman sebanyak-banyak di neraka.
kami sesatkan mereka. Orang-orang yang menyembah Yesus kah, patung kah, berhala kah, matahari kah, atau api lah, Zoroaster tuh, agama Zoroaster. Agama Sinto menyembah matahari, Jepang. Agama Zoroaster menyembah api, ya kan ya. Pokoknya menyembah Tuhan selain Allah tuh setan ngomong, kami memang sengaja menyesatkan mereka, orang kafir. Kami saat ini berlepas diri dari mereka. Sekali-kali mereka tidak menyembah kami, begitu ya. Ya, setan itu mengaku bahwa dialah yang menyesatkan. Lalu mereka mengikuti, mereka jadi sesat. Nah, ketika di akhirat melepas diri itu nggak mau bertanggung jawab, artinya tidak mau menolong, tidak mau menyelamatkan, tidak mau melindungi orang-orang kafir. Padahal mereka dulu disembah. Kami berlepas diri. Ya tabarra'na ilaika, kami berlepas diri kepadamu ya Allah. Maka ni'iyani yaqulun, jelas mereka dahulu ya kepada kami mereka menyembah, ya kan? Kami sekarang berlepas diri, artinya tidak bertanggung jawab apapun yang dialami oleh orang-orang yang menyembah setan. Wattakhudhu min dunillahi alihatan yakunu lahum izza kalla sayakfuruna bi ibadati wa yakunu alaihim didda. Mereka telah mengambil Tuhan-Tuhan selain Allah agar Tuhan-Tuhan itu menjadi pelindung bagi mereka. Sekali-kali tidak. Kelak sembahan itu akan mengingkari, tuh kan? Jadi Tuhan-Tuhan yang mereka sembah itu akan ingkar, nggak percaya. Mereka itu menjadi musuh, dan di akhirat bukan menyelamatkan tapi menjadi musuh orang-orang kafir itu sendiri. Aneh kan? Itulah apa namanya, jebakan iblis. Ya, iblis menyesatkan orang kafir supaya menyembah selain Allah. Nanti di akhirat mereka berlepas diri tuh, nggak boleh bertanggung jawab. Ngapain gua tolong lu? Lu salah sendiri karena mau menyembah gua. Nah, gitu lah. Kira-kira begitu bahasanya. Ayat innama ta'budu min dunillah awsana mawaddata bainakum. Sungguhnya patung-patung yang kalian sembah selain Allah, yang menciptakan perasaan kasih sayang di antara kamu dalam dunia, itu saling sayang waktu di dunia. Nanti di akhirat kamu mengingkari sebagian yang lain dan kalian saling melaknati. Waktu di dunia nih, maaf nih, orang yang menyembah Yesus misalnya, menyembah patung, itu sayang tuh, keluarga sayang sama temannya. Nanti di akhirat mereka saling melaknat gara-gara lu menyembah. Saling melaknat tuh dalam surah Al-Ankabut 25. Dalam surah Al-Baqarah 166. Istabaru alladzina tubiyu minal ladzina tabawu wa lahul azab wa taqatta'ul asbab. Orang-orang yang itu berlepas diri dari orang yang dunia dan mereka melihat siksaan ketika segala hubungan mereka terputus. Kenapa? Karena mereka melihat siksaan. Gua aja nggak bisa nolong gua sendiri, gimana gua bisa nolong lu? Salah sendiri lu nyembah gua, gitulah kira-kira. Rasain itu. Ayat 63. 64. Waqilan usyuraka'akum fada'awhum falam yastajibu lahum. Dan dikatakan, kalian panggillah syuraka'akum, Tuhan-Tuhan kalian, tandingan-tandingan kalian, fada'awhum, lalu mereka memanggil Tuhan-Tuhan mereka, falam yastajibu, tapi enggak ada yang menjawab lahum buat mereka. Warul azab, mereka melihat siksaan. Lau annahum kanu yahtadun, seandainya mereka dahulu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat 64 ini lebih jelas lagi. Ya, dan dijelaskan dalam tafsir Jalalain, ayat al-asnamul ladzina tazmun annahum syuraka'ullah. Itu patung-patung yang mereka menyembah, berdoa kepada patung-patung itu, menyembah kepada Yesus, menyembah kepada matahari, menyembah kepada api, menyembah kepada kuburan, macam-macam lah ya. Mereka sembah tuh. Ada yang begini, ada yang pakai api-api itu, orang-orang apa tuh, Konghucu, ada yang palak pusing, gak punya duit, kurus lapar, ya kan gitu kan ya.
kepala pusing, gak punya duit, perut lapar lagi begitu kan. Macam-macam tuh cara nyembahnya kan. Ada yang bertapa begini. Makanya Pak, sebenarnya begini tuh nggak boleh. Pak, ini nggak boleh nih. Jadi kalau orang nih, kalau misalnya Idul Fitri, Innal abdi wal fa'idin wal, itu nggak boleh. Itu orang kafir, itu orang Hindu. Yang benar yang begini. Ini dikritik orang-orang Islam Indonesia oleh orang Islam Cina. Emang orang Islam Indonesia nggak paham. Ini tuh ucapan orang Hindu, orang Buddha. Nih begini nih. Coba dah, patungnya pun begini patungnya kan. Ini nggak boleh begini Pak. Minta maaf lahir batin nggak boleh begini. Ini saya sering sampaikan ke ibu pengajiannya begini ya Bu ya. Nanti kebiasaan foto tuh rame-rame itu, pada caleg-caleg begitu ya. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin, nggak boleh begini. Yang benar, nah, pegang dada kita. Namanya salam qulub, salam hati. Begini benar. Ya, bukan begini salah ini ya. Nanti meniru orang mengkritik keras tuh. Ini mengkritik keras orang Islam Cina itu mengkritik orang Indonesia yang begini, ini agama Hindu itu ya, agama Buddha salah itu, apalagi ucapannya pun sampai itu, itu jelas banget itu. Iya itu kan ada kan ya, yang jelas itu assalamualaikum itu jelas doanya. Nah jadi mereka nanti di akhirat nih Pak, digambarkan di ayat ini, dan ini kejadian Allah kan mengatakan kan kejadian yang pasti. Jadi mereka ini disuruh panggil Tuhan kalian, panggil tuh, mereka mau panggil. Falam yastajibu, tidak ada yang menjawab, nggak ada yang jawab. Tolongin aku nih, Lata, Uzza, Manan, tolongin aku nih, Buddha, Gautama, ya itu orang Buddha lah ya. Tolongin aku nih, patung-patung tolongin. Nah, tapi apa yang terjadi? Mereka menyaksikan azab Allah. Lalu mereka apa? Menyesal seandainya mereka dulu mendapatkan hidayah Allah. Lau annahum kanu yahtadun. Seandainya dulu mereka mendapatkan hidayah Allah, tidak mungkin mereka seperti ini. Ayat ini juga dijelaskan dalam surah Al-Kahfi ayat 55:3, wa yawma yakunu daru syuraka'il ladzina za'amtum falam yastajibu lahu wa ja'alna bainahum mawbiqa wa al-mujrimuna nar wa zannu annahum waqi'uha wa lam yajidu anha masrifa. Ingatlah pada hari itu Allah berfirman, panggil olehmu Tuhan-Tuhan kalian, sekutu-sekutu yang kamu katakan, mereka memanggilnya, tapi Tuhan tidak ada yang membalas sebuah mereka ajakan mereka. Ya, kami berikan mereka tempat kebinasaan neraka, dan orang-orang berdosa itu melihat neraka dan mereka jatuh ke dalamnya dan tidak menemukan tempat yang bisa berpaling dari neraka. Nauzubillah min dzalik. Itulah keadaan orang-orang yang menyembah Tuhan selain Allah itu seperti itu. Kemudian ayat 65, wa yawma yunadihim fa yaqulu madza azabtumul mursalin. Pada hari itu Allah memanggil mereka, lalu Allah berfirman, ma ja'atumul mursalin, apakah kalian jawab? Kalian menjawab enggak tuh para utusan Allah? Kalian jawab enggak para rasul-rasul? Kamu jawab enggak? Artinya adalah pertanyaan ini Allah mengatakan, udah enggak didatangkan nabi itu? Ya kan, ilaikum, kepada mereka. Mana tuh? Jawab. Jadi Allah menanyakan, benarkah dulu kami utus nabi-nabi dan rasul? Jawab. Ya kan? Jadi seruan pertama masalah tauhid, mengandung pembukuan tentang nabi. Bahkan jangankan itu, ketika di alam kubur kan ditanya oleh malaikat apa? Malaikat kubur apa? Hah? Malaikat nakir ya, munkar nakir. Marrobuka, man nabiyuka, man dinuka, siapakah Tuhanmu, siapakah nabimu, apa agamamu? Orang beriman jelas langsung menjawab, Allahu Rabbi, Allah Tuhanku, ya kan? Nabi Muhammad nabiku, Islam agamaku, dengan spontanitas. Tapi orang yang kafir nggak mampu, saya tidak tahu. Saya tidak tahu Tuhan saya
siapa? Saya tidak tahu. Ya, Jis, begini Pak, kopi sama kasih roti satu. Tanya kopinya apa? Kopinya apa? Sekalian Jis, Abi juga pengen kopi, ini enak lah. Abi bikinin kopi ABC kalau ada ya. Ya Allah, ngantuk juga nih. Ya, 2:30 bangun ya. Nah, nggak tahu dia, nggak tahu. Jadi ungkapan orang kafir ketika ditanya itu tidak mampu menjawabnya. Ya, ya. Apalagi nanti ketika di akhirat. Ya. Fa'amiyat alaihimul amba'u yawma idin fahum la yatasa'adun. Fa'amiyat maka gelaplah alaihim kepada mereka amba'u alasan-alasan berita-berita yawma idin pada hari itu. Fahum la yatasa'adun maka mereka tidak dapat lagi saling bertanya. Ya kan? Jadi keadaan orang kafir di akhirat kebingungan. Ya, la yajidu khairan lahum fihi najah. Jadi di tafsir Jalalain, mereka tidak mendapati sedikit pun kebaikan, tidak mendapati bagi mereka itu najah, kesuksesan, kebahagiaan. Ya, mereka tidak bisa saling bertanya lagi karena mereka kafir. Mereka nggak punya alasan lagi, nggak punya alasan lagi untuk menjawab apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sekalian satu lagi. Allah, bayangin tuh kan, udah dapat ilmu, dapat berkah, dapat ngopi lagi, masya Allah. Coba kalau di rumah, ya kan? Ada ya. Makasih ya Jis, ya Allah, berkah Jis. Ya, makanya luar biasa kan, enak banget. Coba yang tidur itu santri yang tidur nggak dapat kopi, nggak dapat roti, nggak dapat berkah, nggak dapat pahala, yang ada penyesalan nanti. Ya, nyesalnya nanti, Pak. Bukan sekarang, nyesalnya nanti. Udah pulang baru nyesel saya kenapa dulu tidur di kolong salim, kenapa nggak bisa hadir dalam pengajian, nggak bisa ikut tahajud, nggak bisa ikut sholat subuh. Nyesalnya nanti. Kalau sekarang kan biasa aja. Nah, sama seperti orang kafir begitu. Orang kafir nyesalnya di akhirat. Kalau sekarang sih enggak, karena dia hidup dengan berbagai kemewahan. Sama seperti kita nih. Tidur apa tahajud? Kan yang enak apa? Tidur. Dunia ini tidur kan. Apalagi gelap-gelap begini. Ya kan? Ya, buit ya. Apalagi di samping istri udah gak pakai pakaian, udah bingung kita mau tahajud apa istri nih? Nggak ada. Allah Akbar walillahil hamd. Sama juga ya. Sesama duda jangan saling. Allah Akbar. Nah, Allah Akbar. Tapi yang menarik, ada yang netizen itu kritis gitu ya tentang peristiwa siapa GM sama pedagang ST. Pedagang ST itu ternyata lahirnya tahun 87. Masih muda banget ya. Masih tuaan saya berapa tahun. Kalau lahir tahun 87 umurnya berapa? 87 lahirnya. 37 umurnya, masya Allah, masih muda ya. Tapi kelihatan udah tua ya. Iya, itu yang pedagang teh gitu. Hah? Iya. Ada umur masih muda ya. Iya, dikaget gitu. Kapan itu usia, masya Allah. Nah, Ustadz ini udah 51, 52, mau 52 udah. Allah, gak nyangka ya. Allah. Nah itu. Jadi keadaan orang kafir itu. Nah, sekarang keadaan orang yang beriman nih, gimana nih? Sekarang keadaan orang-orang beriman, ayat 67. Fa amma man taba, adapun orang-orang yang bertaubat, wa amana, dan dia beriman, wa amila sholihan, dan dia beramal soleh, fa asa ayyakuna minal
muflihin, maka dia akan menjadi orang-orang yang muflihin, orang yang sukses, orang yang beruntung. Jadi makanya kan ketika azan itu apa? Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Falah itu sukses, beruntung. Nah, mari kita lihat tafsirnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan 3 syarat untuk mendapatkan kesuksesan dunia dan akhirat. Fa'amma man taba, pertama taubat. Jadi Allah dahulukan di ayat ini taubat dulu, ya kan? Wa amana, beriman, shadaqa bi tauhidillah, membenarkan tauhidnya kepada Allah, wa